Harus dijelasin sih, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, iya, iya. Mana wabarakatuh. ada? Mbak Waalaikumsalam. Wahyu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni auzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min dawatin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas tarbiyah muslimah yang insya Allah dibersamai oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli. Insya Allah menjadi saat yang penuh berkah bermulazamah. Sholawat serta teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih kita, Nabi akhirul zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita selaku umatnya, yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Dan Allah ridho kita kelak bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, seperti biasa kita mulai kelas kita. Izinkan Ana sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang awalan Zoom dibuka oleh host, lalu moderator menyapa para peserta di Zoom. Selanjutnya moderator memulai kelas dengan mukadimah. Lalu bergantian sesuai nomor yang telah disematkan oleh admin untuk tilawah dan baca terjemahnya masing-masing satu baris. Atau misalnya kalau misalnya terlalu panjang karena masih di surah Al-Baqarah, bisa di saat ada tanda waqaf. Terus tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah kecuali pada di awal surat ya, maksudnya yang pertama peserta yang membaca tilawah. Lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh Ustazah Lydia Rusli. Selanjutnya sesi tanya jawab, nanti dipersilakan kepada tolibah yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bertanya melalui room chat di Zoom. Setelah selesai sesi tanya jawab dan waktu sudah mencukupi, kelas ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Demikian susunan acara pada kelas kita pagi hari ini. Kita mulai acaranya awalan. Ana izin share hari ini di surah Al-Baqarah ayat 106. Silakan buka mushaf masing-masing atau bisa dilihat di layar yang sudah Ana share dari ayat 106. Tafadholi, Masya Allah. Umi Wardah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in. Diulang. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafadhol, selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tiadalah kamu mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Am turiduna ang tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan kiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Lanjut nomor 4, 5 tadi menyimak Umi Endang, tafadholi Umi ayat 109. Ayat 109 ya. Nah, Wadza kasirum min ahlil kitabi law yarutunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Badaha, ada ingin baca? Umi Feki. Umi Feki mau baca, Umi? Saya, Ya, Umi Eha ya? Ya, ayat berapa sekarang? Ayat 110, tafadholi. Al-Baqarah ya? Naam, Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lanjut, Masya Allah, satu ayat aja Naam dibaca itunya terjemahnya. Ayat 110. Naam. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Naam. Dan lanjut, Lanjut. Tadi Umi baca sampai 12 ya? Ya. Ya, lanjut aja. Selesaikan terjemahnya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Allahuakbar. Jazakillahu khair. Lanjutnya Ana ya. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Tafadholi selanjutnya ada yang mau baca ayat 114. Umi Robiah mau baca? Tafadholi. Sepertinya Ustazah masih di jalan. Izin, saya menyimak aja Ustazah. Oh, naam. Siapa lagi yang mau baca? Naik aja ke atas. Baik ya. Ustazahnya masih. Tafadholi, Umi Wardah silakan baca lanjut 104, 114. Umi Wardah hadir? Oke. Hadir, bentar. Oh, naam. Tafadholi, 114. Naam, 114. Surah Al-Baqarah ya Put. Naam, Umi. Umi Nafida dulu kalau mau dulu saya sudah tadi. 114. Iya, 114. Ya. Doli. Baik. Wa ma yaf'al itu ya. Ali Imran, afwan. Wa man aslamu.
Ya, kebuka Ali Imran, Afwan. Al-Baqarah ya. Naam, Umi. Oh, lama juga jadinya. Ada di share screen. Ya udah, Ya, lagi buka nih. Kebuka Al Imran. Iya nggak apa-apa. Umi Wardah nanti nomor 4 Umi Novida Labasa. Biar Iya. beliau siap-siap dulu. ya. Baru buka ini soalnya mau baca mau enggak. Ini cucung nih di samping nih. Masya Allah, ya sarullah. Lagi nunggu. Ya, 114 ya, Afwan. Ya, Walillah. Waman betul. asmu. 114. Walillah, betul. Hah? Wa 14 ya. Wa man azlamu. Ya, baik-baik. Wa man azlamu. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyukara masa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya hisyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Artinya, astagfirullahaladzim, siap. Al-Baqarah 114. Iya. Dan siapakah itu? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Maha benar Allah. Udah Saya, sih. Ya. ya, Jazakillah, Umi. Lanjut. Wajah ya. Tafdhali. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ama. Wa ainama. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Allahumma arhamni bil Quran. Selanjutnya silahkan. Ya, tafadhali. Wa qalu takhazallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kulullahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allahumma Tafadhali Umi Eha. Umi Eha hadir? Hadir Tafadhali lanjut. 18 ya. Naam. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ayat 118 ya? Kok terus itu? Biasanya badius. Itu kan tadi yang 117 ya, 100. Yang 115, yang 116. Sekarang 117. Ya, 117. Oh, sekarang tadi Iya, Badiul Samawati. Badius samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard.
benar. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Naam, satu ayat. Terjemahnya Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Naam, Masya Allah. Umi Endang. 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Kenta mau baca, Baik. Masih di jalan. Enggak, udah senggang. Oh, sudah sampai, alhamdulillah. Tadi makan kerupuk. Oh, terbang nanti. Ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta Afwan. Betul. Diminta apa? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Masya Allah. Soalnya nggak buka Al-Quran, Afwan. Ustazah, ini mau ada satu ayat lagi atau masih lanjut aja Ustazah? Boleh. Satu lagi ya? Mana Ustazah? Ya, silakan. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallah Maknanya 2 harakat. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kholas Ustazah, insyaallah. Ada yang mau baca lagi nggak, Ummahat? Ini agak nomornya ngacak, banyak yang lagi. Ustazah masih senggang apa? Udah senggang apa belum Ustazah? Masih, kalau belum senggang nggak apa-apa saya baca. Tadi sudah baca belum kita? Saya udah baca, udah. Ustazah cukup, masih ya. senggang. Oh, udah cukup, baik. Baik. Kita mau lanjutkan yang lain kalau ini. Iya. Ya. Nah, kholas Ustazah. Ya, berarti dibuka ya. Nah, Baik. Ustazah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhali mashkur Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita bersama di taman-taman surga Allah di dunia ini. Semoga kelak Allah akan meridhoi kita, merahmati kita, menyayangi kita, dan memasukkan kita ke dalam jannahnya yang kekalan abadi. Salawat teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarganya, pada istri-istrinya, pada sohib-sohibnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat-umatnya yang tetap sikoh dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat. Semoga kita yang hadir dan berada di dalam grup ini termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baiklah umat sekalian, pada pertemuan ini sebelum kita melanjutkan materi seperti biasa, kita murojaah tugas-tugas kita di periode ini. Mungkin dari yang pertama ya, saya lihat urutan yang pertama Ibu Wardah ya. Iya. Ibu Wardah, silakan zikir paginya Bu dari Asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Robbi ya. Sebentar. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi inni a'udzu bika minal kasali wa su'il. Enggak ada ininya, langsung Rabbi a'udzu bika. Oh. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Ya, baik. Yang kedua lanjutkan. Ibu Yuli Kartika. Yang sore hari Ustazah. Masih yang Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Yang kedua, urutan kedua. Setelah asbahna. Urutan kedua. Ini kan pagi hari. Terus yang kedua. bingung Ustazah. Yang
Tetap yang pagi hari itu. Iya, yang pagi. Allahumma bika asbahna wa Oh, ya. bika Allahumma amsayna. bika asbahna. Oh, ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Ya, baik. Yang ketiga, Ibu Endro. Ya, asbahna ala Bukan. fitril Islam. Bukan. Saidul Istighfar. Yang ketiga, urutan ketiga. Oh, Sayyidul Istighfar. Iya, Oh, bukan. Allahumma anta rabbi. Bukan. Iya. Allahumma anta rabbi lailan anta khalaqtani wa ana abduka wa wadika mastata'tu. Auzubika min syarri ma sonatu abdulaka bi nikmatika alayya wa abu bisan bidayat firu tunuba ilanta. Ya. Kemudian yang keempat, lanjutkan Ibu Eha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalta arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadun abduka wa rasuluk. Wa anna Muhammadan, bukan dun. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya, berapa kali itu Ibu? 4 kali. 3 atau 4? 3. 4 ya, 4 kali itu. 4 kali. 4 kali. Ya. Baik, lanjutkan yang kelima, Ibu Novida. Ya saja. Allahumma asbahabi itu saja. Ya, betul. Allahumma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur. Syukur, iya. Kemudian lanjutkan lagi yang keenam, Bu Endang. Afwan Ustazah, saya masih di perjalanan Ustazah. Oh ya, lanjut berarti yang ke-7 siapa ini? Ke-7? Ya, lanjut. Ya. Ya Allahumma afini fi badani Ustazah. Ya betul. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya, berapa kali? 3 kali saja. Ya, lanjut yang selanjutnya. Hasbiyallah. Saya Ustazah. Ya, silakan. Ustazah. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwal Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, sebutkan berapa kali? Dibaca 7 kali Ustazah. Ya, lanjut ya. Selanjutnya. Balik lagi ke nomor 1 Ustazah. Oh ya, baik. Yang menyimak Mas. Iya, baik. Terus balik lagi pertama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ukhtala min tahti. Baik, lanjutkan. Allahumma alimal ghaibi wa syahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajrahu ila muslim.
Iya, lanjutkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ya, pakai shin ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Berapa kali ini? Ini 3 kali. Ya, lanjut lagi. Siapa nih? Saya dulu boleh nggak Ustazah? Soalnya si kembar ini minta. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya udah. Di sini Gimana? Saya mau itu si kembar ini minta dibalut lukanya. Oh Jadi iya. baca dulu. Mangga, mangga. Afwan. Silakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi dorfata ain. Pakai por fata'ain. Ila nafsi torfata ain. Nah, lanjut. Wasbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa nurah wa barakatah wa hudah wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'daha. Dah, ya nggak panjang? Oh, Nggak, lanjut. ya, Ustazah, pendam. Wa nasrahu wa nur wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'du wa syarri ma ba'dah. Ulang Iya, dari Kak. asbahna. Yang asbahna ala fitratil Islam. Tadi kan sudah. Yang nomor 15 ya Ustazah? Ya, Oh 16, ya. 16. Asbahna ala fitratil Islam. Oh ya. Asbahna ala fitratil Islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Ya, lanjut. Subhanallah wa bihamdi 100 kali Ustazah. Nah, lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, berapa kali? 3 kali Ustazah. 10 kali. 10 kali kalau malas. Kalau malas. Kalau rajin 10 kali. Dibaca 100 kali. 100 Ya. kali, Masya Allah. Nah, Lanjut. nomor 1 lagi Umi Oh Wardah. ya. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi Ya, adada khalqih yang ini ya Ustazah, betul? Ya, betul ya. Oh betul. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih 3 kali. Ya, lanjut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala. Ya. Kemudian terakhir 2 langsung sekaligus. Hamdi. Ya, Astagfirullah tubu ilaihi. Ya, terakhir dengan berapa kali astagfirullah wa atubu ilaih? 100 kali. Ya, kemudian terakhir
Saya Oh, itu iya. siapa? Salawat. Ya, abis Eyang. Oh, sekarang Oke. saya. Allahumma sholli wa sallam ala nabina Muhammad. Salim. Allahumma Allahumma salli sholli wa wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, berapa kali? 10 kali. Ya, baik ya. Ini zikir bagi kita ya di setiap maka diusahakan dibaca-baca ya, lama-kelamaan insya Allah akan hafal. Baik, mulai dari atas. Yang pertama, doa iftitah, salah satu yang sudah dihafal. Yang pertama tadi siapa? Ya. Umi Wardah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma qsil min khotoyaya bil ma'i was salji wal barod. Ya. Kemudian yang kedua, siapa? Kedua ini Mbak Yuli Kartika. Doa setelah azan. Umi acak-acak ya. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'addah Mahmudanil ladzi. Ada nil waqayahnya. Mahmudanil ladzi wa'adta. Ya. Mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, bukan dah ya, wa'addah, wa'attah. Masukkan tak tasdidnya. Melebur, ya. Wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, baik yang ketiga, yang Endro, doa memakai pakaian sudah belum ini ya? Belum disuruh ya? Belum, Ustazah. Oh, belum Sudah, ya. Baik, baik. sudah itu. Sudah, doa memakai Iya. pakaian. Ya, coba Iya. memakai pakaian dan melepas. Ada catatan. Ini kalau memakainya Bismillah ya saja. Memakai baju Allahumma ini as'aluka min khairi wa khairi ma huwa la wasari ya itu. Iya. Ayo, sahabat-sahabat jangan mendahulukan. Jadi Iya. yang baca siapa, yang tidak. Yang nani, iya, yang nani. Tafadholi. Ya. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairima huwa lahu wa a'udzubika min syarihi wa syarima huwa lahu. Huwalah. Bismillahi alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Melepasnya 39. Melepasnya gimana? Bismillahi. Ya, bismillah. Boleh ya, bismillah boleh atau bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Atau yang doa di pagi Rabbi hari. jidni ilman warjukni fahma wa amala mutaqabbala. Enggak ada. Maaf. Jangan ditambah. Raditu billahi robba. Wabil. Bukan itu saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ya. Kemudian selanjutnya ya, doa setelah berwudu. Minufidah, tafadholi. Doa setelah berwudu itu
Setelah berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Ya. maja'alni minat tawwabina wa aj'alni minal mutahhirin. Iya, baik. Kemudian yang selanjutnya doa masuk dan keluar rumah. Masuk alif petir saya. Umi Endang? Ada? Hadiroh? Umi Endang? Beliau nggak ada. Berarti anak aja saja. Ya, boleh masuk dan keluar rumah, masuk rumah. Doa masuk rumah, bismillahi walajana, wa bismillahi khorojana, wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya. Kemudian keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, baik. Yang selanjutnya ada orangnya? Umu Kenta, bisa Umu? Ya, insya Ya, Allah. doa mau tidur dan bangun tidur. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayya wa bismika wa amut. Ya, Lalu bangunnya. doa mau bangunnya itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi. Satu-satu yang ngasih tahu saya. Kalau semuanya ngasih tahu saya bingung. Bentrok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ini jarang tidur ya Umu Kenta ya, banyaknya bangun ya. Enggak Ustazah, kalau misalkan kita bacanya alhamdulillah terus kita baca ayat kursi doang boleh nggak Ustazah? Enggak, ya harus diawali boleh dengan ini dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau setelah bangun tidur itu bukan ayat kursi tapi lillahi ma fis sama. Ayat Ali Imran ayat 190 sampai 200. 190 200 ya. Ya, gitu ya. Ada lagi yang belum? Umi Ani Hasan mau coba itu? Umi Ani nih baru datang Umi Ani, Umi Aryani. Nah, Ya, aku masuk dan keluar masjid. Keluar masuk itu kepental biasa Ustazah. Ya, Ya Ustazah. Udah siap insya Allah Ustazah Umi Ani. Insya Allah Ya. Ustazah dibantu sama Umu Putri ya kalau lagi pas. Insya Allah. Ustazah? Ustazah. Ya, doa masuk dan keluar masjid. Masuk masjid, Allahumma inni as'aluka. Allahumma ftah. As'aluka. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Ustazah. Ya, baik. Ada lagi yang belum? Umi Aryati mau? Baru masuk juga beliau. Biasanya Umi Aryati mau itu. Iya, biasanya mau. Makanya absen. Umi Aryati mau? Lagi di setoran ini doa-doa. Umi? Saya dengar aja dulu deh. Oh, menyimak. Siapa lagi ya? Yang lain sepertinya banyak Oh, Umi Miftah. Ya, baik. Doa. Di absen dulu saja ini baru masuk. Umi Miftah, hadir? Hadir. Nah, ya. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, keluarnya? Keluar ghufranak. Ya, baik ya. Kemudian insya Allah kholas. Ada yang mau lagi? Umi? Ada yang mau ini lagi setoran doa? Sepertinya sudah Ustazah ini Ustazah. Ya, baik. Terakhir ini mungkin hanya 6 orang ya. Ini diulangi ayat kursi ayat 255 sampai 257 satu orang satu. Nah, Ustazah. Ya, ayat kursi udah. Ya, coba. Berarti ayat yang 3 Al-Baqarah terakhir. Gitu Ustazah. Sudah hafal semuanya ayat kursi beserta 2 ayatnya. Insya Allah. Amanah Rasul ya.
Iya. 255 sampai Berarti 255. 255 sampai 257 cukup ya. Berarti sekarang lillahi ma fis sama. Al-Baqarah 284 sampai 286. 284 lillahi. Iya, satu ayat aja nanti berlanjut ke teman yang lain. Saya saja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, lanjut. Amanah Rasul. Saya boleh ya? Ya, silakan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa ma ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, Masya Allah. Lanjutkan satu lagi. Saya sudah yang lain kan? Silakan Boleh? yang lain. Yang lain mau lanjutin 286 terakhir aja. 286. Ya, tafadhali Umi Yuli. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, ya, baik ya. Cukup ya. Nanti yang lain sambil diulang-ulangi kembali. Kalau ayat kursi sudah hafal, berarti lillahi ma fis samanya dihafalkan ya. Kemudian saya berpesan kepada teman-teman yang sudah hafal surah-surah pilihan untuk dimutkinkan ketika sholat. Jadi misalnya ayat kursi ada 3 ayat ya. Kemudian itu dibaca di rakaat pertama ayat kursi, nanti di rakaat kedua 2 ayat setelahnya. Sehingga terus seperti itu. Nanti sholat asar misalnya atau sholat maghrib di rakaat pertama baca lillahi ma fis sama 1 surat 1 ayat atau 2 ayat, kemudian 286-nya di ayat terakhir atau sekaligus yang sudah hafal juga boleh ya. Kemudian dimungkinkan ketika sedang sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, sehingga tidak hilang-hilang kembali ya. Kemudian Asmaul Husna belum ada tugas Asmaul Husna. Belum. Ustazah. Ya, baik ya. Nanti ini di periode yang akan datang Asmaul Husna ya. Baik, berarti sekarang kita masuk ke materi. Materi terakhir kemarin di halaman 35 ya. 38 ya? 38 ya. Ya, sepertinya 38. Penuntut ilmu 38, syar'i dan aktif dalam halaqah zikir. Ya, baik ya. 38 Ustazah.
Ya, baik-baik. Ya. Menuntut ilmu dan ilmu syar'i dan aktif dalam halakoh zikir. Ya, di halaman 38. Ya. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban setiap muslim. Ya, dalilnya jelas. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Muslim yang dimaksud di sini adalah laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi kita itu dimintai tanggung jawab nantinya di hadapan Allah terhadap ilmu agama kita. Ilmu apa yang wajib? Ilmu Islam, ilmu din. Ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i, ini sering saya sampaikan tapi boleh dicatat kembali ya. Apa perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang menuntut ilmu? Ya, ditambahkan di dalam kitabnya tidak ada ya. Perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang menuntut ilmu adalah barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang menuntut ilmu, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup mampu menahan perihnya kebodohan. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup mampu menahan perihnya kebodohan. Ya, ini perkataan ini tidak ada di dalam kitab ini ya, tapi saya ambil dari kitab yang lain. Ini masih berkenaan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Ya, itu perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi ya. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup mampu menahan perihnya kebodohan. Ya. Kemudian perkataan Imam Malik tentang thalabul ilmi, tentang menuntut ilmu, perkataan Imam Malik tentang menuntut ilmu. Perkataan Imam Malik, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Ya, saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surga Allah. Ya, ini perkataan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i ya, yang menjadi motivasi kita di dalam menuntut ilmu. Ya, itu perkataan Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup mampu menahan perihnya kebodohan. Ya, maka perkataan Imam Asy-Syafi'i ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus belajar ilmu syar'i. Ya, kenapa? Ini kalau kita tidak belajar, kelak kita akan menjadi orang yang menyesal. Yang namanya penyesalan itu selalu berada di belakang. Gak ada ceritanya orang menyesal beradanya di depan. Ya. Kemudian perkataan Imam Malik lebih memotivasi lagi. Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Ya, ini prinsip hidup seorang Imam Malik. Ya, dan itu dibuktikan oleh Imam Malik sendiri. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita ambil prinsip ini supaya Allah ridho kepada kita. Ya, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Sampai kapan? Sampai kaki kita menginjak surganya Allah. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran, di surat apa ini ya? Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Al-An'am ayat 90 ini ya, potongan ayat. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ya. Di ayat ini di surat Al-An'am ayat 90 Allah mengatakan, mereka itu orang yang diberi petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah. Maka ikuti petunjuk mereka. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul, mereka adalah para syuhada, dan mereka adalah para solihin. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, mereka itu sebaik-baik teman. Sungguh kehadiran seorang muslimah dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat di dalam masjid dan keterlibatannya dalam majelis ilmu
dan keterlibatannya dalam majelis zikir diiringi pengharapan akan pahala pada setiap langkahnya dari rumah ke masjid merupakan perangkat penting untuk meneguhkannya di atas jalan hidayah. Ia berangkat dengan niat yang ikhlas karena Allah dan tekad kuat yang tulus untuk bekerja keras dalam rangka mempelajari ilmu. Dengannya ia mengenal Allah, dengannya ia mewujudkan rasa takut seorang muslimah kepada Robnya. Ya. Di ayat ini di sini disebutkan ia berangkat dengan niat yang ikhlas karena Allah. Maka kita yang hadir hari ini, walaupun hadirnya di Zoom masing-masing, kita luruskan niat kita. Ya Allah, kami hadir di Zoom ini karena semata-mata mengharapkan ridhomu. Ya, menuntut ilmu karena mencari ridhomu. Ya, ini yang kita niatkan, ya, sehingga niat kita tidak salah, ya, walaupun sambil nyambi-nyambi, ya, karena memang nggak kelihatan oleh materinya. Ini nggak nyindir-nyindir, ya, sambil nyambi-nyambi, sambil ini, ada juga yang sambil makan-makan, ya nggak apa-apa, ya. Sedangkan uminya terus ngomong, gitu kan, ya, ya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Berapa tadi Ustazah? Al-An'am ayat berapa tadi? Al-An'am ayat 90. 90. Ya, 90 ya. Ya. Saya ulangi, ia berangkat dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan bertekad kuat untuk tulus bekerja keras dengan rangka mempelajari ilmu. Dengannya ia mengenal Allah. Ini ditambahkan sedikit di sini, dengannya ia mengenal Allah, tambahkan dalilnya. Ya, di masih paragraf pertama, dengannya ia mengenal Allah, tambahkan dalilnya di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Dengannya ia mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan mengenali Asmaul Husna. Ya. Dalilnya di surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Al-A'raf ayat 180. Ya. Nanti dilihat di buku, ya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kamu kepada Allah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak mempergunakan nama Asmaul Husna tersebut, ya, maka ditinggalkan, ya. Maka ibu-ibu sekalian, umat sekalian yang berada di grup ini, ya, sekali lagi tatkala membaca Al-Qur'an beserta terjemahannya, jangan lagi menyebut kata-kata Tuhan. Ya, tadi masih ada satu atau dua orang, ya. Maka hilangkan kata-kata Tuhan. Ya, ganti dengan kata-kata sesuai yang kita baca. Terkadang Allah ingin namanya disebut Allah, terkadang Allah ingin disebut namanya sebagai ilah, dan terkadang Allah ingin namanya disebut sebagai Rob. Jadi nama Allah itu ingin disebut namanya dipanggil cuma 3. Allah, Rob, dan ilah. Ya, Rob, ya. Double B, Rob, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah melainkan Dia, yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan seterusnya, ya. Ini disebutkan di ayat kursi tersebut, Allah ingin namanya disebut sebagai Allah dan ilah. Namun terkadang Allah ingin disebut namanya sebagai Rob. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah kepada Rob manusia. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Jadi kita hilangkan kata-kata Tuhan. Kalau diartinya memang segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita hilangkan kata Tuhan menjadi Rob. Sesuai dengan konteks Arabnya yang Allah inginkan. Ya, seperti itu, ya. Jadi hilangkan kata-kata Tuhan di dalam Al-Qur'an ataupun tatkala kita membacanya, ya. Kenapa? Karena memang Allah tidak mau namanya dirubah, Allah nggak mau namanya ditukar-tukar, dan Allah nggak mau namanya dikurang-kurangi. Jangankan Allah, kita hambanya yang banyak dosa dan maksiat, nama kita diganti, nama kita dirubah, kita marah, ya. Padahal nama itu terkadang tidak ada maknanya, apalagi nama Sang Kholik pencipta langit dan bumi, ya, seperti itu. Jadi dengannya ia mengenal Allah, yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna. Insya Allah nanti di periode yang akan datang, ya, kita ada juga hafalan Asmaul Husna. Menghafal Asmaul Husna sesuai dengan tajwid kaidah yang kita pelajari, ya. Jadi nggak dilagu-lagukan, nggak dinyanyi-nyanyikan, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus,
As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya sampai 99 ya. Kalau murid saya di sini ini sudah ada yang hafal dari awal sampai akhir. Diacak-acak, dibolak-balik itu sudah hafal beserta mengucapkannya beserta maknanya. Jadi artinya dia sudah hafal. Dibolak-balik. Nanti saya sebutkan dari 18, dia sambung lagi. Saya sebutkan dari 55, dia sambung dan seterusnya. Ya, kalau sudah mungkin itu sudah tidak tertukar-tukar lagi insya Allah ya. Baik, ya, tapi kalau kita nanti ya perlahan-lahan ya. Kemudian sungguh ketika seorang muslimah bersemangat menghadiri majelis ilmu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah melenyapkan kebodohan dalam dirinya. Hal itu akan memperbaiki ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia juga akan mengenal ahwat atau muslimah lainnya. Dari ahwat ini ia mempelajari tingkah laku yang baik. Dari ahwat itu ia belajar bersikap tawadu dan budi pekerti yang baik. Dari ahwat yang lain ia belajar bagaimana cara menghafal kitab Allah. Dari yang lain lagi ia belajar bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta manfaat dan hasil lain yang bisa dipetik oleh seorang muslimah dari mengikuti pelajaran ilmu. Ya, Insya Allah semakin kita mempunyai banyak teman, teman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang dia mempunyai akhlak yang baik, orangnya tawadu, ya. Ada yang dia kurang tawadu tapi dermawan. Ada yang enggak tawadu, enggak dermawan tapi dia mempunyai mengamalkan sunnah Rasul dengan baik, sehingga masing-masing dari teman kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri yang bisa kita ambil kebaikannya, ya, yang bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri kita, ya. Jadi disebutkan ya di dalam pepatah, orang yang berilmu itu seperti ilmu padi. Apa ilmu padi? Semakin berilmu, semakin merunduk. Nah, ini untuk melihat seseorang itu apakah ilmunya bermanfaat atau tidak, itu dilihat dari apa? Semakin dia berilmu, semakin dia merunduk, semakin dia takut. Ya, tidak malah disebutkan, oh saya ini ustazah, oh saya ini merobiyah, tidak. Tapi semakin ilmu itu ada padanya, semakin dia merunduk, takut kepada Allah. Seperti itulah orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang yang baru belajar, sudah menghaik, ya, itu sudah meninggi, itu karena ilmunya masih sedikit. Ya, biasanya seperti itu. Maka semakin kita belajar, semakin kita memahami kekurangan diri kita dan kebodohan diri kita. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan orang yang tawadu. Ya, orang yang tawadu. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bukankah majelis ilmu, hafalan, dan membaca Al-Quran berikut tajwidnya termasuk dari sabda Nabi? Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan mereka dikerumuni para malaikat. Ya, diliputi rahmat, turun ketenangan kepada mereka, dan Allah menyebut mereka pada makhluk yang berada di sisinya. Ya, ini tatkala suatu kaum itu duduk berkumpul berzikir kepada Allah, melainkan dikerumuni para malaikat, didoakan, nama kita satu persatu disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ya, turun ketenangan di dalam hati mereka, dan Allah menyebut mereka pada makhluk yang berada di sisinya. Ya, jadi salah satu fadilah menuntut ilmu itu adalah diturunkan oleh Allah ketenangan dalam hatinya. Ya, jadi yang menurunkan ketenangan dalam hati seorang mukmin, orang yang beriman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kita menuntut ilmu, kemudian ada ketenangan, itu tandanya Allah menurunkan ketenangan dalam hati kita. Tidak ada kegelisahan sedikit pun. Ya, tidak ada kegelisahan sedikit pun terhadap diri mereka. Kebanyakan wanita hari ini tidak mengerti agama selain kulitnya saja. Ya, ia membaca Al-Quran dengan terputus-putus, tidak mengetahui fikih tentang puasa, kebingungan dengan masalah fikih, umroh dan haji ketika pergi menunaikannya. Begitu juga dalam bab ibadah serta muamalah lainnya. Obat penawar dari semua ini adalah ilmu. Ya, obat penawar dari semua ini adalah ilmu. Baik dengan cara membaca maupun mendengar kaset Islami serta menghadiri majelis ilmu. Ya, ini jadi cara menuntut ilmu ini sangat banyak. Ya, obat penawar dari kebodohan itu adalah ilmu. Ya, betapa banyak hari ini umat sekalian orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, tapi karena tidak dibekali oleh ilmu
yang bermanfaat sehingga mereka sejak awal keberangkatan sampai mereka di tanah haram, di tanah suci, itu mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat ataupun kesyirikan. Ini banyak sekali terjadi, tidak terkecuali orang Indonesia. Kenapa? Ka'bah Kuswah itu ditutup, apa namanya itu dijaga oleh askar, ya, oleh polisi, empat pojok Ka'bah itu. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang usil datang ke tanah suci bawa gunting, alasannya untuk bertahallul. Nah, ternyata sampai di tanah suci di depan Ka'bah dia gunting kuswah tersebut, ya. Kemudian dia bawa pulang. Untuk apa? Untuk jimat. Nah, ini adalah syirik. Kenapa mereka jadikan jimat? Karena mereka tidak berilmu. Padahal nggak ada bedanya kain penutup itu dengan kain-kain kita yang ada di rumah. Itu nggak ada fadilahnya, nggak ada keutamaannya. Ya, nah, ini bagi orang yang tidak berilmu, maka mereka di tanah air mereka melakukan kesyirikan, sampai di tanah haram yang seharusnya dosa-dosa mereka itu digugurkan oleh Allah, mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dijamin surga, tapi justru semua itu tidak diraihnya. Kenapa? Karena tidak berilmu. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Ya. Sungguh wanita solihah adalah yang berusaha mengambil bagian besar dari ilmu syar'i. Semakin solihah seorang wanita, ilmunya dia ingin ilmunya terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ini ciri wanita solihah, ya. Wanita solihah itu yang berusaha mengambil bagian besar dari ilmu syar'i. Dia ingin semua disiplin ilmu, cabang-cabang ilmu dia pelajari. Ini salah satu rakus yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah rakus terhadap ilmu. Ya, jadi bukan rakus terhadap harta, rakus terhadap makanan, tapi rakus terhadap ilmu. Semua disiplin ilmu ingin dipelajari, ini bagus. Ya, semua disiplin ilmu ingin dipelajari. Ya, tentunya ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu yang memang disunahkan untuk dipelajari. Ya, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh wanita solihah adalah yang berusaha mengambil bagian besar dari ilmu syar'i, berangkat dari firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Coba dilihat di ayat ini ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah, ya Robku. Di sini ada kata-kata wa qur rabbi. Rabbi berarti Allah ingin panggil Rob. Maka kata-kata Tuhan di buku ini kita bacanya Rob. Dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Tidak. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Ya. Orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu itu beda. Ya, orang yang beramal solih dengan yang tidak beramal solih juga berbeda. Ya, ini Allah sendiri mengatakan. Allah bertanya, wa qur rabbi qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ya, tidak sama. Ya. Di dalam Bukhari disebutkan, dalam Bukhari disebutkan dan Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki dirinya baik, ya, niscaya dia pahamkan ia tentang din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Umat sekalian, hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim ini menjadi barometer bagi kita. Kalau Allah berkehendak baik kepada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan dinnya. Maka kalau kita dipersulit untuk belajar, walaupun itu sekedar melalui Zoom, ya, ini dipersulit berarti Allah belum berkehendak baik dengan diri kita. Ya, ini tanda-tandanya. Kalau kita dipermudah sama Allah, badan dalam kondisi lelah, pekerjaan banyak, tapi Allah paksa kita untuk mendengarkan kajian, ini tanda Allah berkehendak baik kepada diri seorang muslim atau muslimah. Maka bisa kita timbang sendiri diri kita. Kok saya suruh baca ini kok susah, angel, gak bisa. Suruh ikut kajian kok ya males, ngantuk. Nah, ini hati-hati.
berarti Allah belum sayang kepada kita. Allah belum berkehendak baik kepada hamba tersebut. Maka berbuat baik itu harus sedikit dipaksakan. Ya, sedikit dipaksakan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi serta yang lainnya dari Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kita sudah cukup mafhum ya. Hadis dari Abu Daud ini ya. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, bahkan kalau ada dengan izin Allah seseorang berangkat belajar menuntut ilmu, ya, tiba-tiba terjadi segala sesuatu yang di luar keinginannya, ya, didahului oleh mautnya, maka dia mati syahid sedang menuntut ilmu. Seperti itu ya, syahid dunia. Seperti itu. Atau kita yang sedang Zoom berada dalam rumah misalnya ya, di depan AC, di sebelahnya ada makanan, kameranya dimatikan, segera mendengarkan, tiba-tiba nauzubillah ada angin kencang, ada badai, ya, sehingga kita tertimpa reruntuhan rumah dan sebagainya. Kemudian meninggal sedang Zoom mendengarkan kajian ini, meninggalnya mati syahid insya Allah. Ya, maka sekali lagi kita luruskan niat kita. Ya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh para malaikat benar-benar menangkupkan sayapnya lantaran ridho terhadap penuntut ilmu. Sungguh orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh siapa yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah diibaratkan keutamaan bulan dibanding seluruh bintang-bintang. Sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan itu ia telah mengambil keberuntungan yang besar. Ya, ini tentang ilmu. Ya, ini ada juga di dalam kitab yang lainnya hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, jadi kelebihan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah seperti kelebihan orang yang paling seperti bintang bulan di atas bintang-bintang. Ya, kemudian dalam hadis yang lain saya ambil dari kitab Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu. Ya, ini disebutkan tentang asar hadis dan asar tentang keutamaan para ulama di dunia maupun di akhirat, ya, tentang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti kelebihan dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sesungguhnya para malaikat seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di sarangnya, termasuk ikan, mereka semua memberikan salawat kepada para pengajar kebaikan di tengah-tengah manusia. Ya, ini nggak ada di kitab ini ya, nggak ada di kitab ini. Saya ambil dari kitab yang lainnya. Saya jelaskan dulu dari kitab yang lain ini tentang fadilah menuntut ilmu. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, tadi ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah, dengan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, ini tandanya ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia difahamkan dalam urusan agamanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya. Dia akan dihela pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Jadi ilmu itu nggak boleh disembunyikan, ya, nggak boleh disembunyikan ya. Kemudian Rasulullah juga sesungguhnya bersabda, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi dia mencabutnya dengan mencabut nyawa para ulama. Hingga apabila sudah tidak ada lagi satu pun orang yang pandai
Yang tersisa, manusia mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Jika para pemimpin itu bodoh, ia ditanya tentang suatu perkara, mereka pun berfatwa dengan fatwa ilmu. Maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Hari ini sudah terjadi. Ya, hari ini sudah terjadi. Diangkatnya para pemimpin, kalau dulu Rasulullah SAW wafat, itu diadakan konferensi. Ya, diadakan konferensi sesama para sahabat Rasulullah. Siapa yang diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin? Maka orang-orang sepakat mengangkat pengganti dari Rasulullah. Khalifah pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang paling solih, yang pernah mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, baru bertugas, ya. Kemudian kedudukan beliau disidangkan kembali, rakyat bersidang masa itu, ya, Umar bersidang. Maka diputuskanlah khalifah yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Ya, begitu juga dan seterusnya, ya. Diambil dari siapa? Diangkatnya pemimpin dari orang yang paling solih. Kalau hari ini kita ingin jujur, pemimpin itu diangkat bukan dari orang yang solih. Ya, bahkan orang yang solih itu nggak dianggap. Ya, yang dianggap itu adalah orang-orang yang memang bodoh, ya, sehingga baca Quran juga enggak. Boleh jadi mereka juga tidak sholat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, masih dalam kitab yang lain saya ambil, ya, dari ensiklopedia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, sama ya dengan yang tadi, ya. Jadi Rasulullah wafat itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi Rasulullah meninggalkan warisan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, dia termasuk orang yang beruntung. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Kemudian barang siapa keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga pulang. Ya, seperti itu. Kemudian 4 hal yang pahalanya terus mengalir. Ya, ini boleh dicatat, ya. Ada 4 hal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya setelah mereka wafat atau mati. Ya. Ada 4 hal pahalanya terus mengalir kepada para pelakunya setelah mereka wafat. Yang pertama, ya, ada 4 hal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya setelah mereka mati atau wafat. Ya. Yang pertama adalah orang yang mati ketika ribat fisabilillah. Ya. Orang yang mati ribat fisabilillah, berjaga di tapal batas kaum muslimin, ya, menjaga negeri kaum muslimin, ya. Maka ribat mereka itu akan terus mengalir sampai walaupun pelakunya sudah mati, ya. Orang yang mati ketika ribat berjaga di jalan Allah, ya. Yang kedua, 4 hal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya setelah mereka mati. Ya. Yang pertama, orang yang mati ketika ribat fisabilillah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Maka, ya, yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya ketika ilmu itu diamalkan. Ya. Ada 4 hal yang pahalanya terus mengalir, ya, kepada pelakunya setelah mereka mati. Pertama, orang yang mati ketika ribat fisabilillah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya ketika ilmu itu diamalkan. Ya, jadi walaupun orang yang sudah meninggal, kalau diajarkan ilmu, maka ilmunya terus mengalir, ya, di alam barzahnya. Ya. Ini, ya, jadi orang yang mengajarkan ilmu apa? Ilmu din, ilmu tajwid, ilmu apa saja, ya, yang diajarkan diamalkan. Ya, maka apapun yang kita dapatkan ini semaksimal mungkin ini kita amalkan. Ya, kita diajarkan zikir pagi dan petang, ini adalah benteng kita, ya. Tameng paling tangguh di akhir zaman untuk perlindungan dari semua serangan itu adalah zikir pagi dan petang. Maka walaupun dia panjang, banyak, ini tetap kita amalkan. Oh, belum hafal, dibaca setiap hari. Sampai kapan? Sampai tutup usia. Nah, seperti itu, ya. Sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat.
Ya, orang yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya ketika ilmu itu diamalkan. Yang ketiga, 4 hal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya setelah mereka mati wafat adalah orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka pahala sedekahnya akan terus mengalir padanya. Ya. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka pahala sedekahnya akan terus mengalir padanya. Ya. Jadi yang pertama orang mati ketika ribat, kedua orang yang mengajarkan ilmu, yang ketiga orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka pahala sedekahnya akan terus mengalir padanya. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian yang keempat, ya, ada 4 hal yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga tadi orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka pahala sedekahnya akan terus mengalir padanya. Yang keempat, orang yang mempunyai anak yang solih. Orang yang mempunyai anak yang solih, yang selalu mendoakannya. Ya, orang yang mempunyai anak yang solih, yang selalu mendoakannya. Ya, ini yang perlu diketahui umat sekalian ya. Anak yang solih yang dimaksud di sini ini adalah baik itu anak kandung ataupun anak didik ataupun tolibah ataupun murid. Kalau dia meninggal dia mendoakan, maka itu terhitung anak yang mendoakannya. Ya. Orang yang mempunyai anak solih yang selalu mendoakannya, baik itu anak rahimnya ataupun anak bukan rahimnya. Ya, seperti itu ya. Maka beruntungnya bagi para pengajar, bagi para guru, dia banyak muridnya. Kalau dia meninggal, didoakan muridnya. Ya, maka sang guru tersebut walaupun dia sudah berada di alam barzah, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dari mana? Dari doa sang muridnya. Ya, seperti itu. Ya, maka dengan murid pun itu kita sering-sering minta didoakan. Ya, tidak hanya guru yang minta didoakan, ya. Muridnya minta didoakan dengan guru enggak? Murid yang guru yang tawadhu itu minta didoakan oleh muridnya. Tolong ya doakan ibu, tolong ya doakan umi, itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah minta didoakan pada Umar. Wahai Umar, tatkala Umar memenuhi janjinya untuk untuk umroh ya, wahai Umar sertakan kami dalam doamu. Padahal kalau Rasulullah sendiri berdoa untuknya, ini lebih dari makbul. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah Rasulullah. Orang yang maksum itu adalah Rasulullah. Andaikan beliau meminta, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan permintaannya. Ya, jangankan minta, yang ada terbetik dalam hati Rasulullah, Allah langsung kabulkan. Contoh, ya, dulu kiblat kita itu menghadap ke arah bukan ke arah Ka'bah sekarang ya, Mekah ya. Nah, kemudian dalam hati Rasulullah, setiap pagi Rasulullah melihat ke arah Ka'bah. Akhirnya Pak Allah tahu Rasul menginginkan agar Ka'bah itu menghadap ke arah kiblat, mengarah ke arah Ka'bah. Maka dipindahkanlah Ka'bah tersebut. Ya, ini di dalam hati saja. Tetapi saking tawaduknya Rasulullah SAW, ini beliau tatkala Umar melakukan umrah, beliau minta didoakan. Ya, ini kisah-kisah orang yang yang tawadhu ya. Kemudian berikut ini beberapa contoh kecil yang nampak di hadapan kita mengenai kedudukan wanita dalam memperoleh ilmu syar'i, yang dengan ilmu itu ia menjadi takut kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu syar'i, apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ya, kalau kita belajar, ibu-ibu sekalian, ya, kemudian nggak menambah rasa takut kita, ilmunya dipertanyakan. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian di sini kita lihat ya contoh-contoh wanita ya dalam memperoleh ilmu syar'i yang dengan ilmu itu ia menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama itu adalah inilah Ummu Darda, mengisahkan perihal dirinya, aku mencari ibadah dalam segala hal. Ternyata tidak kujumpai suatu yang lebih melegakan melebihi bermajelis dan belajar bersama para ulama. Ya, ini perkataan Ummu Darda ya.
Jadi beliau tuh mencari segala macam jenis ibadah yang manis, ya, tetapi tidak beliau temukan. Ternyata ditemukan itu tatkala beliau melegakan itu tatkala beliau bermajelis ilmu, belajar bersama para ulama. Ulama yang apa? Ulama yang takut kepada Allah, ya. Bukan ulama yang syuk, ulama yang jahat, tapi ulama khos, ulama yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ciri-cirinya apa ulama yang takut kepada Allah? Ya, ini banyak ya. Salah satunya itu adalah mereka tawadu. Tawadu itu rendah hatinya. Rendah hatinya. Mungkin dari tampilan mereka orang yang sederhana. Ya, tapi dari ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Ya, betapa banyak ulama-ulama yang seperti ini. Ya, kemudian apa ciri yang lain? Ciri ulama ulama yang benar di dalam bertalabul ilmi itu adalah pertama mereka yang tawadu, yang kedua mereka lebih cinta akhirat, ya, mereka lebih cinta kepada akhirat. Ini ciri ulama yang tawadu, ya, lebih mencintai akhirat. Dunia itu disepelekan, ya, sehingga nggak heran para ulama itu pakaiannya itu nggak banyak. Ya, kita ini bukan ulama, bajunya bisa satu lemari full, ya, yang disetrika yang terlipat dalam lemari satu lemari full, kurang lagi beli lemari gantung, tergantung lagi, sehingga setiap kali mau pergi itu bingung mau pakai baju yang mana, cocoknya yang mana, saking kebanyakan baju. Kalau ulama itu mereka qanaah di dalam berpakaian, qanaah di dalam makan. Ya, kalau kita ini apa? Ya, maka Rasulullah menyebutkan, ya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, kalau orang sekarang kan dibalik. Makan sebelum lapar, berhenti setelah kekenyangan. Udah, nah, baru berhenti. Udah itu ditambah lagi apa? Yang punya anak kecil, alasannya terutama ibu-ibu, eman, dibersihkan, penyayang, ya, dimakan semuanya. Ya, seperti itu. Ya, ini kalau para ulama itu mereka sangat menghargai pola makan, ya. Jadi makannya mereka tuh nggak berlebihan, sedikit, ya. Jadi pertama itu tawadu, kedua itu adalah mereka yang menjaga dari pola makan mereka, ya, tidak berlebihan, ya. Mereka tidak mencintai dunia, ya, obsesinya kepada akhirat. Itu ciri ulama yang benar, ya. Obsesinya dunia akhirat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mereka rindu akan kematian. Nah, ini ciri ulama itu seperti itu. Rindu akan kematian. Kenapa? Kalau sudah lelah terhadap dunia, tidak ada yang mereka inginkan, melainkan mereka ingin beristirahat di sisi Robnya mereka. Coba bayangkan dengan kita. Kalau sudah dikatakan, sudah siap untuk meninggal, belum. Masih banyak dosa dan maksiat. Pasti kalau boleh angkat tangan 10, angkat tangan 10. Ya, sebenarnya kematian tidak menunggu siap ataupun tidak. Tapi ciri ulama yang benar itu mereka itu nggak takut mati. Justru merindukan kematian. Sudah rindu, ingin berjumpa dengan Robnya. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena ilmu menuntun mereka. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, inilah Ummu Khair Al-Hijaziyah yang memimpin halakoh-halakoh nasihat dan petuah kaum muslimat di Masjid Jami Amr bin As di abad keempat Hijriah. Itu Ummu Khair Al-Hijaziyah, ya, seorang wanita yang memimpin halakoh nasihat, memberikan petuah kepada kaum muslimat di Masjid Jami, ya, di abad keempat Hijriah. Ini jarang-jarang hari ini kita dapatkan, ya. Kebanyakan pengisi di masjid-masjid itu adalah kaum laki-laki, ya. Jarang kaum perempuan, ya. Maka termasuk kita di Lampung sini, ya. Ini kita agak kesulitan mencari para daiyah, ya, karena memang, tapi kalau ustazah pengampu tahsin ini banyak, ya, pengampu tahsin banyak, tapi ustazah pengampu tarbiyah ini sulit, ya. Bahkan saya sendiri di lembaga saya sendiri di MTC ini, Muslimah in Tarbiyah Community ini, kesulitan mendapatkan tenaga pengajar dari akhwat di bidang dakwah, ya, karena memang dakwah ini kelihatannya ringan tapi berat juga, ya. Kenapa? Salah menyampaikan, azab siap nanti, ya, seperti itu. Maka pembicaraannya juga harus sesuai dengan ilmu,
Ya, nggak bisa sembarangan berbicara. Kemudian yang ketiga itu adalah inilah Fatimah binti As-Samarqandi. Fatimah binti As-Samarqandi seorang wanita yang faqih, berilmu dalam masalah fikih dan hadis. Ia belajar dari beberapa fuqaha dan banyak orang yang belajar darinya. Beliau juga memiliki halaqah ilmu dan menyusun banyak karya tulis dalam bidang fikih dan hadis. Ya, ini seorang Fatimah binti As-Samarqandi. Ini kisah-kisah wanita semuanya, ya. Menyusun kitab fikih dan kitab hadis, ya. Fikih itu terus berkembang, ya. Hadis itu banyak, untuk menghafalkan hadis ini bukan perkara yang ringan, ya. Tapi beliau mampu menghimpun ilmu fikih dan ilmu hadis. Dan beliau juga banyak menyusun karya tulis dalam bidang fikih dan hadis, ya. Semoga Allah merahmati. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah inilah istri dari Al-Hafidz Haythami. Ya, beliau membantu suami dalam mengulangi buku-buku hadis. Ya, jadi istri itu kalau ada suaminya itu juga dibantu agar suaminya mengulang-ulangi ilmu. Ya. Atau ilmu yang kita dapatkan juga itu kita letakkan di atas meja biar sama-sama membacanya. Ya. Ini tentang Al-Hafidz Haythami, ya, beliau membantu suami dalam mengulangi buku-buku hadis. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah ini kisah-kisah wanita brilian, ya, yang mengamalkan ilmu. Inilah Ummu Zainab Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah. Ia pernah naik mimbar. Ya, ini perempuan semua, ya. Ia pernah naik mimbar memberikan wejangan kepada kaum wanita. Banyak yang mengambil manfaat dari pendidikan yang ia berikan dan karya yang telah banyak ia keluarkan. Beliau juga seorang alimah, alim, berilmu. Kalau laki-laki itu alim, kalau perempuan alimah. Ya, beliau seorang alimah yang luas pengetahuannya dalam masalah fikih dan usul fikih. Ya, fikih ini terus berkembang, ya, dihadapkan pada pertanyaan yang terus berkembang, ya, setiap harinya. Maka termasuk di sini, ya, kami di MTC ini kita juga kesulitan mencari guru fikih, ya, sehingga dari 42 kelas, ya, dari berapa puluh kelas yang ada ini baru satu pengampu fikih, ya, satu pengampu fikih, ya, sehingga kita sedikit agak ketar-ketir, ya, karena banyaknya kelas, sedikitnya pengajar. Ya, ini tugas kita bersama Ibu-ibu sekalian untuk terus apa? Berpacu di dalam menuntut ilmu. Masing-masing dari kita itu sudah Allah tetapkan ada kelebihannya masing-masing. Ada yang Allah fasihkan lisannya di dalam mengajarkan bahasa Arab. Ada yang Allah fasihkan lisannya di dalam mengajarkan ilmu tajwid. Ada yang Allah fasihkan dia di dalam urusan-urusan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya, maka sebenarnya masing-masing dari kita itu sudah ada kelebihan sendiri. Tinggal tugas kita menggali dan memotivasi diri kita. Ya, karena memang sudah Allah sediakan dengan cuma-cuma. Ya, tinggal digali potensi yang ada. Kemudian yang harus diperhatikan di saat yang sama, seorang muslimah di saat yang sama seorang akan merasa sangat heran dan khawatir ketika melihat siswi sekolah dan universitas sejauh mana penerimaan mereka terhadap ilmu duniawi, ya. Bagaimana semangat mereka, bagaimana waktu dan energi yang mereka kerahkan demi memperoleh beberapa keping uang, tak seberapa atau kedudukan sosial yang semu. Sedikit pun tidak ada yang menanyakan masalah agama dan semangat dalam mencari ilmu tentangnya. Ya, hari ini rata-rata orang kuliah ambil S1, S2, S3 itu rata-rata karena ingin mencari gelar, karena ingin mencari dunia. Jarang orang menuntut ilmunya karena untuk mencari ilmu akhirat. Ya, jadi rata-rata maka bagi kita yang dulu atau yang sekarang sedang kuliah, luruskan niatnya. Apapun ilmu yang kita ambil itu semoga bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga Pak, ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita nggak ada manfaatnya untuk orang lain, itu bagaikan sampah. Ya, bayangkan orang yang nggak ada manfaatnya bagi Islam dan kaum muslimin, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya bukan Tanbihul Ghafilin,
Ighasatul lahfam min musyayadu syaitan, menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim, manusia yang tidak bermanfaat untuk umat, tidak bermanfaat untuk orang lain, itu bagaikan sampah. Bayangkan. Jadi kalau kita nggak ada kontribusinya untuk Islam dan kaum muslimin, itu bagaikan sampah. Nggak ada gunanya hidup. Menuhi dunia, madat-madati dunia. Ya, maka kita, ibu-ibu sekalian, punya prinsip. Saya hidup untuk mencari ridho Allah. Kalau hidup nggak cari ridho Allah, nggak usah hidup. Menuhi neraka. Menuhi dunia. Ya, jadi jadilah manusia yang hidup punya prinsip. Saya ingin bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Di mana? Kapanpun dan dimanapun kita berada. Minimal itu untuk keluarga terdekat kita. Kalau belum mampu memberikan sumbangsi untuk orang lain, minimal untuk keluarga sendiri, minimal untuk suami sendiri, minimal untuk anak-anak sendiri, minimal untuk anak cucunya. Jadi tetap bermanfaat. Yang diingat mereka, kalau utinya meninggal, kalau mbahnya meninggal, itu ada kebaikan demi kebaikan, ilmu demi ilmu. Itu baru orang yang bermanfaat. Tapi kalau yang diingat tentang yang buruk-buruk, nah ini yang mengerikan itu. Dah belajarnya enggak, yang diingat sama anak cucunya yang jelek-jelek. Na'udzubillah min zalik. Ya, ini ciri-ciri muslimah yang semangat di dalam bertalabul ilmi. Ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa memberikan kontribusi kita terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, insya Allah ya. Amin. Karena waktunya sudah jam 12 kurang 14 menit, mungkin ini kita gunakan untuk tanya jawab atau dilanjutkan materi, boleh? Silahkan. Baik, Ustazah. Ya. Pertama silakan 11:41. Oh, Masih 11:41. 11:41, Ustazah. Oh, Bisa berarti jam yang kecepatan ya. Baik Iya, ya. Ustazah. Berarti masih ada 5 menit atau 10 menit ya. Ya, Ustazah. Naam, Ya, tafadhali, baik ya. Ustazah. Ya, baik, saya lanjutkan dulu ya. Agar muslimah bersemangat mencari ilmu. Ya, bagaimana caranya ya? Dalam mencari ilmu, dalam masalah mencari ilmu, wanita dikategorikan menjadi 3 kelompok. Nah, ini kita masuk ke kelompok yang mana nanti kita lihat. Yang pertama, kelompok pertama di dalam mencari ilmu, kelompok pertama adalah yang mencarinya dengan keseriusan. Ya, nanti yang ada bukunya ini di garis bawahi, muslimah yang mencari ilmu dengan cara keseriusan, keikhlasan dan kesungguhan. Nah, ini ya. Muslimah yang mencari ilmu dengan serius, ikhlas dan sungguh-sungguh. Ini kelompok yang pertama. Serius. Serius caranya itu seperti apa? Setiap jam, hari Ahad, pekan ke-1, 2 dan 4 sudah standby. Ya. Standby. Mau apapun urusannya. Apabila bahkan di malam hari itu sudah diniatkan. Itu menunjukkan apa? Keseriusan di dalam bertalabul ilmi. Ya, keikhlasan dipasang niatnya. Ya Allah, besok jam 10 hari Ahad saya berniat untuk menuntut ilmu. Itu sudah dipasang niat ikhlasnya. Sehingga nampak kesungguhannya. Ya, seperti itu ya. Maka ini niat itu perlu ditata terus, diperbaharui terus. Ya, kenapa? Baik dan buruknya seseorang, tinggi dan rendahnya seseorang itu dilihat pertama itu dari niatnya. Kalau niat, betapa banyak amalan yang kecil kata Rasulullah bernilai besar di hadapan Allah karena niat. Betapa banyak amalan yang besar karena salah dalam niat sehingga tidak bernilai. Nah, seperti itu ya. Walaupun kita belajarnya via Zoom seperti ini, tetap luruskan niat kita. Tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kesungguhan kita. Ya, menjadi hujah kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok muslimah di dalam mencari ilmu. Ya, yang pertama, keseriusan, keikhlasan, kesungguhan. Yang kedua adalah kelompok berikutnya adalah yang meremehkan ilmu secara total dan benar-benar berpaling darinya. Ya, ini ditambahkan dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 6. Ya, yang kedua ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 6. Kelompoknya adalah orang yang meremehkan ilmu secara total dan berpaling darinya. Ya, jadi diajak kajian, yuk Bu ikut kajian ini Mas. Wah, saya repot. Hari itu hari weekend. Ya, hari keluarga. Ya, padahal setiap hari juga ada di dalam rumah. Nah, misalnya ya, banyak berbagai macam cara diajak tapi tidak bisa. Oh, saya ada arisan keluarga, saya ada ini dan seterusnya, sehingga nggak ada kesempatan untuk menuntut ilmu sampai kapan? Sampai dia wafat. Nah, ini ciri yang kedua.
kelompok muslimah yang meremehkan ilmu secara total dan benar-benar berpaling darinya. Yuk belajar Quran, aduh nggak sempet, ngurusi putu, ya, ngurusi suami dan seterusnya, ngurusi rumah, yang nggak ada hentinya, ya. Yang namanya pekerjaan, urusan dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu tetap ada urusan, ya. Maka kalau kita tidak mampu memanage waktu dengan sebaik-baiknya, kita yang dimanage oleh waktu kita yang diatur oleh waktu. Ya, maka kitalah yang mengatur waktu kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, jadi yang kedua ini orang yang benar-benar berpaling, ya, nggak mau. Kalau bahasa Al-Quran tuh mereka itu tuli, buta, ya, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan itu masukan dari orang lain, ya, itu yang kelompok yang kedua, ya. Sedangkan kelompok ketiga adalah orang yang sesekali mengambilnya dan sesekali berpalingnya. Nah, ini kalau lagi mood masuk Zoom, kalau lagi nggak mood izin. Nah, ini nggak nyindir ya, ini nggak nyindir ya. Kalau lagi mood ya dengeri, kalau lagi nggak mood ya tidur-tiduran, akhirnya ngorok misalnya, ya misalnya ya. Nah, ini mudah-mudahan nggak terjadi dengan kita, ya. Jadi tergantung bad moodnya. Kalau lagi mood ikut, ya, ayo ngaji belajar. Kalau lagi nggak mood ya enggak. Nah, ini ya. Jadi manusia dibagi menjadi 3 kelompok ini di dalam bertolabul ilmi, ya, mengambil 3 kelompok ini di dalam bertolabul ilmi. Ini masing-masing kita pasti ada dari 3 poin ini. Di poin yang pertama itu adalah keseriusan, keikhlasan dan kesungguhan. Kelompok kedua adalah meremehkan ilmu secara total dan benar-benar berpaling. Kalau bahasa lain itu mereka tatkala Rasulullah menyampaikan nasihatnya, itu orang-orang kafir Quraisy itu memasukkan jari telunjuk mereka ke dalam telinga mereka. Kenapa? Karena enggan mendengarkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka berpaling secara total. Kemudian yang ketiga, sesekali mengambil, sesekali berpaling darinya. Kalau lagi pingin belajar ya belajar, kalau lagi nggak pingin ya nyantai, ya seperti. Jadi beradanya di 3 poin ini, ya. Silahkan kita itu berada di poin yang mana? Oh saya kayaknya, kayaknya ya satu belum juga ya, kedua enggak, kayaknya ketiga. Nah, berarti kadang-kadang bad mood ya, menuruti keinginannya. Ini tergantung dengan arah angin. Angin ke timur ikut ke timur, angin barat ikut ke barat. Ya belum ada prinsip, ya, belum ada prinsip yang kuat untuk bertalabul ilmi kalau yang ketiga ini. Tergantung dengan siapa yang mengajaknya, tergantung dengan kondisinya, tergantung dengan sikapnya, tergantung dengan moodnya, ya. Ada tutupin tuh, ya, gitu ya. Ini 3 poin kelompok muslimah di dalam bertalabul ilmi, ya. Kelompok muslimah di dalam bertalabul ilmi. Oleh sebab itu, pantas kiranya jika di sini kami sebutkan sarana terpenting yang bisa membantu dan memberikan semangat dalam mencari ilmu, sehingga wanita yang meremehkan akan mengetahui pentingnya ilmu dan yang malas akan tersadar dari kemalasannya, ya. Jadi penting juga kita sampaikan bahasanya agar apa? Agar yang malas tersadar dari kemalasannya, ya. Yang belum semangat menjadi bersemangat di dalam bertalabul ilmi, ya. Kenapa? Yang namanya menuntut ilmu itu ada durasinya. Enggak selamanya kita menuntut ilmu, enggak selamanya kita belajar, ya. Maka selagi masih ada kesempatan, ya, kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelum kapan? Sebelum waktu-waktu indah itu hilang dari kita. Ya, waktu sehat diambil sama Allah, diganti dengan waktu sakit. Ya, waktu telinganya mendengarkan dengan sempurna, alhamdulillah. Jangan sampai telinganya sudah dititipkan sedikit, ya, pendengarannya dicabut sedikit sehingga harus menggunakan alat bantu dengar. Matanya juga seperti itu, ya. Maka seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sesempurna mungkin di hadapan Allah. Punya gigi misalnya, ya, sebelum sakit gigi, giginya dirawat, ya. Jangan sampai mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tidak sempurna, ya. Kenapa? Karena giginya sudah satu demi satu menghilang, ya. Padahal sebenarnya itu merupakan tanda-tanda apa? Tanda-tanda
titipan malaikat maut sudah menjemput. Ya, diambil giginya, matanya dimulai dirabunkan, telinganya dikurangi pendengarannya, ya, daya ingatnya dikurangi. Maka sebelum kenikmatan-kenikmatan tersebut diambil oleh Allah sampai kita menghadap kepada Allah, itu kita gunakan seluruhnya di jalan Allah. Ya, kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini bukti aku mencintaimu. Ya Allah, ini bukti aku mencintai Rasulmu, mengikuti sunnah Rasulmu dengan bertalabul ilmi. Ya, seperti itu. Sampai kapan? Seperti ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tadi. Ya, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup mampu menahan perihnya kebodohan. Ya, seperti itu. Jadi belajar itu memang capek, Umar sekalian. Belajar capek, mengajar juga capek. Ya, sama ya. Saya juga terkadang-kadang juga kalau lagi datangnya males, tapi terkadang Allah sayang. Ya, ini seperti itu ya. Jadi ada kalanya semangat itu membara, ada kalanya semangat itu juga melemah. Tapi di saat semangat kita melemah, itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, ataupun di pertemuan yang lainnya, itu bisa kita lanjutkan di halaman 42 tentang agar muslimah tetap bersemangat mencari ilmu dan semangatnya tidak mengendor. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, insya Allah. Mungkin itu ya Mas sekalian ya. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhali masykurah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazati. Materi kita pada pagi menjelang siang ini ya Ustazah, udah siang ya. Iya, siang. Semoga kami yang menyimak, hadir di sini dan menyimak menjadi amalan, jadi pahala jariah untuk Ustazah. Kita sama-sama semangat untuk saling fastabiqul khairat Ustazah, saling mengingatkan, saling berlomba dalam kebaikan. Insya Allah. Baik, Ana izin untuk buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand. Eyang Ma, tafadholi Eyang. Mau bertanya langsung saja ke Ustazah. Afan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum buka kamera. Mohon izin tadi Ustazah bilang orang meninggal itu pahalanya mengalir ada 4. Yang ingin saya tanyakan yang ke poin keempat, anak yang soleh selalu mendoakannya. Terus keterangannya ada anak kandung, anak didik, tolibah atau murid atau anak asuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah sahabat juga bisa mendoakan kita, termasuk teman-teman dekat kita karena kita sering mengaji bersama, tadarus bersama, seperti itu yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan saja. Iya, baik. Baik, ya. Jadi tadi disebutkan apabila Bani Adam meninggal ya, maka akan terputus semuanya kecuali 4 hal itu tadi ya. Salah satunya yang keempat itu adalah doa dari anak solih. Doa dari anak solih ini ternyata bukan hanya anak kandung ya. Bagaimana kondisi nasib orang yang tidak dititipi anak ya. Boleh jadi nanti dia bisa didoakan oleh orang lain ya, maka semua doa kaum muslimin tersebut itu tetap juga akan sampai kepada dirinya. Ya, sebentar ya. Nah, kemudian termasuk anak didik, murid dan sebagainya ya. Maka ada satu doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 21 ya. Silakan dicatat ya, surat Ibrahim ayat 21 itu Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ya. Ini kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pengampunan. Ini doa umum untuk kaum muslimin ya. Jadi doa umum untuk kaum muslimin supaya siapapun yang membaca doa tersebut, seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal khususnya, ini mereka mendapatkan kiriman doa tersebut ya. Ini jadi tidak dibatasi baik itu anak, saudara dan yang lainnya ya, seperti itu ya. Ya. Siap, jazakallahu khairan saja penjelasan. Ya. Kemudian ayat berapa Ustazah? Surat Ibrahim ayat 41. Oh, 41 bukan 21.
Ya, bukan 14 Ayat 21. 41. Surat Ibrahim ayat 21 ya. Ustazah. Ayat Oh, 21. 21 Iya, atau 41? ya. Iya. Mbah Iya, baik. Ustazah, pertanyaan Iya. nyambung. Iya, boleh. 41 Ustazah. Ya, kita mendoakan dengan singkat, misalnya kayak instan lah begitu. Karena kalau satu-satu kayaknya waktunya banyak banget. Kalau kita Ya, cuman betul. dua orang tua kepada sanak saudara, kepada suami, anak, dan umat muslim semuanya Ya. itu kayak gitu sekaligus boleh enggak itu Ustaz? Sekali boleh. Jadi di doa Iya. itu sudah masuk ke seluruh kaum muslimin dan muslimat. Muslimat, Nanti dilihat ya di bukunya. Itu sudah yang masuk hidup maupun semuanya. yang wafat gitu. Ya, ya. Ya, baik yang masih Iya. hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, itu Iya, masuk iya. di dalamnya, ya. Oh, Masuk. iya. Heeh. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Ya, waalaikum. Yuk, yuk. Izin boleh nanya? Ya, silakan Umi. Siapa dari Izin bertanya Ustazah, ini terkait dengan tadi yang disampaikan. Benar, memang kadang-kadang saya sendiri ini merasa tersindir Ustazah, karena memang dengan adanya online seperti ini di sisi lain sangat memudahkan, tapi yang tadi ketika kita tidak pancing sungguh-sungguh, yang tadi kita kemana kayak itu, seperti itu. Mungkin apakah ada kiat-kiatnya supaya kita tadi sungguh-sungguh istiqomah, plus juga mungkin doanya Ustazah yang harus bisa kita amalkan. Syukron Ustazah. Ya, baik ya. Salah satunya ya yang membuat kita istiqomah itu adalah doa yang ada di zikir pagi itu, Ya, zikir pagi itu misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas dinmu. Itu juga salah satu doa supaya kita tetap istiqomah. Jadi di atas din itu kalau di tafsirnya ya di para mufasir itu menyebutkan di atas din itu di atas petunjuknya Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu ya. Jadi salah satu doanya itu tadi ya. Ya muqallibal qulub, dengan di doa di surat surat Ali Imran ayat terakhir ya, dengan di surat Al-Baqarah ayat terakhir 284 sampai 286. Al-Baqarah sama Ali Imran terakhir ya Ustazah. Ini udah selesai Pak. Ayo Ustazah. Ya, yuk. Enggak, ada kunci aja. Tafadhali Ustazah. Yang lain ada lagi pertanyaan sebelum Ana tutup, sudah 2 menit lagi menuju jam pukul 12 ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Oh ini tunggu sebentar, di ruang chat apa ini pertanyaan? Oh ayat. Naam. Ustazah tadi ayat 21 ya Ibrahim ya? 21 ya Ustazah. Gimana? Tadi yang surah Ibrahim ayat 41 atau 21 Ustazah? 41 ya, 41 ya. 41 ya. Oh ya. 41. 41 ya. 41. Baik Ya. Ustazah. Insyaallah jazakillah. Iya salah ya tadi ya, bukan 21, 41 ya. 41 saja. Saya udah lihat. Ya, sudah dilihat ya, 14, 41 ya. Baik, sekiranya cukup Ustazah? Ya, boleh cukup ya. Di sini sudah hampir azan. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kelas tarbiyah muslimah kita pada siang hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah sayang kita, Ustazah Lydia Rusli. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu syar'i dan bertambah berkah ilmu yang juga menjadi amal jariah untuk Ustazah Lydia Rusli. Jazakumullahu khairan katsiran ummahati fillah atas waktu dan kehadirannya pada kelas tarbiyah pada siang hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf dan diikhlaskan atas segala kesalahan dan kekhilafan selama membersamai antuna semua. Kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yaku. Kan ibadah zuhur bismillah. Karena isi meeting. Ya, Ya, insyaallah yang mah.